itu dan memberikan warna itu sebenarnya memori yang kita sudah lakukan sejak kita masih kecil. Mungkin beberapa teman juga sudah mengalami hal itu ya, mencoba menuangkan warna, dilipat dan memberikan bentuk-bentuk yang kita nggak terduga sebelumnya, dan itu menarik. Memberikan misalkan mencetak satu bentuk dari cat yang liquid atau cair itu memberikan dampak yang mengejutkan gitu. Juga mungkin waktu dulu itu pernah sempat daun pepaya yang kita kasih cat dan kita print di kertas daun apa yang sifatnya lebih ada kejadian-kejadian yang simetrik. Itu juga merupakan pengalaman mungkin masa kecil kita yang tanpa diajarin kita ingin melakukan gitu. Ada sesuatu yang memang ingin mengada di satu, dan dalam masa-masa purbawi di gedung-gedung di ada tapak-tapak tangan berusaha untuk mencetakkan bentuk-bentuk yang absurd atau ternyata itu memang ada tujuan-tujuannya. Kita mungkin belum terlalu memahami karena kita bukan arkeolog ya, tapi dari visual itu betapa orang ingin memberikan gambaran keindahan dalam pengertian yang konteksnya atau tenaga di rumahnya atau di tempat tinggalnya dari bentuk yang paling sederhana. Dan mungkin ini gambaran awal kenapa lipatan, dan sebenarnya banyak hal metafora yang mungkin akan kita bedah atau ngobrol bersama secara santai. Tapi awalnya memang satu pemikiran kayak pingin main-main aja gitu, pingin mencoba satu eksperimen, sesuatu yang baru. Artinya kreativitas nggak dibatasi oleh satu isme atau pola-pola yang ada, tapi keberanian itu yang akhirnya menjadi bentuk-bentuk yang akan dan saat ini terjadi dan akan terjadi. Kita nggak tahu lagi, itu nggak berbeda satu tindakan saja. Oke. Sore semuanya, ini sebagian masih dalam perjalanan karena hujan dari saya dari Jawa, sebenarnya sebagian besar di video itu sudah disampaikan ya. Saya hanya mungkin yang menggarisbawahi tentang menariknya pameran Mas Bogor ini ya, karena Mas Bogor ini salah satu perupa dari komunitas yang ada di Jakarta, dan yang saya lihat kecenderungan seni lukis abstrak itu memang di beberapa komunitas di beberapa kota itu sangat baik dan punya karakter masing-masing. Saya belum lama ini ke Banyuwangi dan juga Kalimantan Timur, di sana pun juga banyak sekali fenomena seni lukis abstrak ya. Dibandingkan Jawa, luar Jawa, Bali, jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Kalimantan ini paling 10% dari semua pelukis yang ada di sana. Kalau di Kalimantan itu banyaknya memang realis ya, realis estetis, kemudian juga naturalis. Abstrak nggak terlalu banyak walaupun ada. Nah di Jawa memang lebih banyak. Contohnya di Jawa Timur ya, itu hampir 30% juga mereka memilih jalur seni abstrak. Jakarta juga masih kategori Jawa ya, Jakarta Jawa ya. Itu terutama di pusat ini saya juga melihat lebih banyak ya. Walaupun kalau kita bicara tentang pemuja itu anggotanya bukan hanya Jakarta ya Mas Bogor ya, Mas Budi ya. Pasti kota-kota satelit seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, seperti mana? Depok itu kan kalau dalam sosiologi kota-kota di pinggiran itu kan disebut kota satelit ya, yang mengelilingi Jakarta. Nah itu kecenderungan seni lukis abstrak juga banyak sebenarnya. Di Perugia sendiri kalau nggak salah hampir 25% ya, ada ya? Ada ya 5% ya, ada Mas Eko situ, ada Mas Andi, Mas Bogor salah satunya. Yang menarik dari karya Mas Bogor ini dibandingkan dengan pusat abstrak, memang saya melihat keberanian untuk melakukan eksplorasi maupun eksperimen ya. Ya walaupun teman-teman yang lain juga punya kekuatan yang tidak kalah hebat juga ya, seperti almarhum Mas Andi juga dia punya karakter yang sangat kuat gitu. Nah Bogor ini memang berani melakukan cobaan-cobaan dari satu teknik ke teknik yang lain. Itu yang sebenarnya saya melihat salah satu kelebihan dari karya Mas Bogor. Jadi kalau teman-teman melihat di IMB, dan saya ini pernah sekali di sana, kita tidak hanya disuguhkan oleh satu genre seni lukis gitu. Ya memang basicnya abstrak ya, tapi sana ada abstrak ekspresionis dan yang lain-lain juga ada abstrak geometris. Saya
menaruh perhatian lebih pada karya Mas Gogo yang berbasis abstrak geometris. Karena dalam perkembangan seni rupa Indonesia, seni lukis abstrak geometris ini bisa dihitung dengan jari. Karena Om Kaca menyampaikan di Galeri Nasional kita punya koleksi Handrio ya, Mas Teguh ya, itu yang geometris, saya lupa menyiapkan karyanya. Itu kayaknya kalau ada beberapa kesempatan selalu itu aja kita pakai untuk kalender, untuk souvenir tas, untuk apalagi powerbank kalau nggak salah. Karena memang itu sangat menarik. Jadi garis-garis juga garis geometris dan memang Mas Handrio juga salah satu pelopor dari seni lukis abstrak geometris ya. Memang baru kita punya ada ya, memang juga kalau salah dalam hal ini gagal tangan tunggal ya di Galeri Nasional. Dan kemarin belum lama ini dapat penghargaan di Jepang untuk karya-karya geometris. Kemarin pameran Indonesia Momen Artis juga menampilkan karya abstrak geometris ya, yang terinspirasi dari salah satunya dari pengalaman spiritual ya. Jadi tulisan Allah itu ditulis dengan bentuk geometris. Selebihnya saya nggak tahu kalau saya punya keterbatasan mengingat, setahu saya baru dua ya, yang menggunakan geometris sebagai metode abstrak. Kalau kita lihat sejarah perkembangan seni lukis abstrak geometris tentu yang sudah lebih dulu dimulai di Barat ya. Di tulisan saya di sini juga saya sebutkan ya, salah satu dari Kandinsky dia memiliki dia bisa dikatakan sebagai pelopor dari seni lukis abstrak geometris. Nah, karya Mas Gogo ini memang menariknya dia juga memadukan antara budaya ya, antara budaya dengan bentuk geometris. Jadi melalui stilasi wayang, terutama wayang kulit, Gogo mencoba melakukan stilasi bentuk dari wayang kulit dengan pendekatan abstrak geometris. Memang perbedaan dasar abstrak yang sifatnya ekspresif dengan geometris memang sangat bertolak belakang ya. Abstrak geometris perlu ketepatan, saya sebenarnya ketepatan matematis ya. Misalnya mengatur bahasanya Mas Emang Gumiran ketika memberi ulasan pada karyanya Pak Wagiono Sunarto ya. Jadi pendekatan ketepatan matematis itu bisa terlihat di karya Mas Gogo. Jadi ada dua, menurut saya ada dua. Di sini kalau kita bertanya ke Mas Gogo lagi, Mas Gogo apa perbedaan ataupun sensasi apa yang lahir ketika menciptakan karya abstrak dengan pendekatan yang sangat spontan ya, pendekatan, kemudian dibandingkan dengan ketika menciptakan karya yang menggunakan apa namanya pendekatan yang sangat rigid, terencana. Mas Gogo kan karya seni lukis abstrak geometris kan dibuat on paper dulu kan, di sketsa dulu, dibuat sketsa, kemudian dipandang-pandang, kurang ini, kurang anu, kemudian dihapus lagi, sehingga ketika dia sudah serap banget, kemudian baru dipindahkan ke bidang kanvas. Nah, itu beda dengan ketika membuat lukisan lipatan. Nah, ini sebenarnya kita bisa tanya juga bagaimana pengalaman estetis dengan mengerjakan karya yang menurut saya itu sangat bertolak belakang. Sementara dari saya itu dulu pemakainya nanti bisa berkembang di diskusi. Beberapa informasi tentang kegiatan kita dan mungkin dari sisi yang lebih kosmologi atau gimana Mas. Jadi ada satu tadi pertanyaan dari Musibra ya, tentang apa sensasi yang didapat dari saya, kenapa ada dua hal, yaitu expressionism dan yang lebih terpola. Sebenarnya memang saya memang merasa bahwa mengalami sebuah pengalaman yang itu bukan tapi seperti split, dan itu memacu saya untuk membuat sesuatu yang baru itu kenceng banget, ingin ada sesuatu yang baru. Habis ini apa? Dan itu memberikan rasa penasaran dan memunculkan progres yang lebih cepat daripada saya secara intens melakukan sesuatu yang itu saja. Dan ini yang mungkin bagi saya tidak menjengkelkan. Ya, enggak, maksudnya kenapa ada perubahan, kenapa ada seperti itu, memang memacu diri saya untuk memberikan menciptakan karya-karya yang selalu bergerak. Jadi bahkan rencana pun atau planning atau rencana pun tidak selesai pada rancangannya sendiri. Itu bisa terjadi hal yang di luar pemikiran kita. Sesuatu yang kita desain pun akan berubah, atau sesuatu yang kita sudah konsep pun akan berubah, dan kita harus segera merespon apa yang terjadi. Saat misalnya kita membuat satu garis-garis rigid, itu pun saya nggak melihat sesuatu apa-apa di depan saya, ada porsi yang saya coba rekam untuk menjadi satu bentuk shape tertentu, tapi lebih pada mengalir. Ada satu tindakan yang sebenarnya main-main juga, tapi tiba-tiba itu juga dipengaruhi oleh beberapa hal yang di sekitar saya. Waktu saya dengar lagu, saya menikmati sebuah musik, itu memunculkan gerak yang
saya nggak ngerti kenapa saya melakukan itu. Dan itulah yang saya anggap ini walaupun terencana atau rencana itu ada proses yang mempengaruhi nilai-nilai atau sikap merasakan sensasi tak terdugaannya. Jadi tidak kayak melihat sesuatu yang tiba-tiba saya pindahkan objek tertentu ke bidang yang saya mau buat. Dan dinamisnya mungkin akan berkembang lagi, nanti saya mencampur proses perancangan atau yang dengan eksplorasi yang lebih ke ekspresi. Itu bisa jadi di kedepannya ada penggabungan itu nggak sih? Jadi saya belum tahu juga sejauh mana itu akan saya juga akan melihat sekitar kita yang terjadi setelah pameran ini dalam bentuk skala pameran ya. Itu pun akan berlanjutan dan mungkin itu Mbak Citra memacu keinginan tahu, keinginan apa yang akan terjadi itu kayak gift juga atau pemberian atau given gitu. Jadi ada faktor lain juga yang terjadi saat kita melakukan. Saat kita nggak melakukan ya kita nggak perlu apa-apa. Jadi saya melihat satu pola yang menarik dan itu membuat satu gairah gitu. Mungkin begitu. Jadi gairah itu yang mungkin memberikan stimulasi kreatifnya. Kalau dari saya lihat ya, cuman konteksnya itu tidak berbeda dengan pasca perang post-war. Saya ingin coba membongkar beberapa skrip tulisan Kandinsky dengan Miro atau kemudian juga ada beberapa operasi Smart juga. Kenapa tumbuh aliran Smart ini? Itu ada latar belakang. Kita tahu semua kecewa karena perang dunia kedua. Dan terjadi perubahan paradigma tentang fisika sebenarnya. Jadi materi dasar klasik dari kelompok, kalau kita mendengar kimia ya, kimia sama itu apa kelompok mereka yang mengelola bahan bakunya menjadi sihir, kimia ya, kelompok bawah tanah ya, kelompok mistik itu. Jadi menganggap bahwa bahan-bahan itu sebenarnya tidak mandiri. Misalnya kalau zat ini dia mandiri, tapi penemuan waktu. Nah itu membuat karya-karya lebih banyak ke karya sensoris. Pertama sampai kedua. Nah plasma sendiri mati kan bukan yang pertama ya, matinya tidak mereka. Jadi itu munculnya begitu. Tapi penemuan relativitas kuantum itu membuat orang melihat gelombang, energi, lalu melihat materi massa itu ternyata satu kesatuan. Jadi orang mulai berpikir tentang energi dari dalam. Mereka sudah putus asa dengan realitas. Kalau kita lihat karya-karya patungnya Marini ya, pematung Italia itu dia banyak mengambil orang dari sudah yang mengambil dari ekonomi korban-korban pompa itu, yang hukum dia. Itu kecemasan mereka sangat terang sebenarnya diambil ke dalam masjid. Misalnya kalau kita sudah selama itu orang-orang yang sudah percaya pada kita. Kandinsky muncul di antara itu, muncul dalam situasi itu. Kandinsky juga dipengaruhi oleh pikiran Nietzsche dan Schopenhauer. Mereka cenderung bahwa surga sudah diciptakan, tidak ada penghuninya surga, Tuhan sudah mati. Nah mereka mencoba melihat dalam tubuh manusia itu kan ada ruang dalam, kalau istilahnya dalam mistik itu ruang cacing dalam diri kita. Ya kalau kita masuk itu seperti masuk di sumur tanpa dasar, alam gelap namanya. Kalau orang kuno bilang itu distorsi, jadi alam bawah itu. Nah ini bekerja dalam bawah sadar manusia. Ini yang diolah sama Kandinsky dengan kawan-kawan. Karena nanti kali gue terus itu, makanya yang ambil bandingnya ruang dalam ini diolah. Sehingga yang dia itu bukan mata kita, tapi mata batin. Nah, Bogor itu melihat mata batin begitu. Makanya makanya seperti apa di Bogor. Pada dia kami Mas Bogor. Dia ada taburkan cece di kami, kemudian dia ambil kertas, dia ceplak, dia gosok-gosok. Istilahnya kertas itu yang dari bahasa semacam bahasa kedokteran, kekuasaan seksual karena gesekan tubuh. Kalau dalam psikologi ya. Nah, gesekan kertas itu menghasilkan keterdugaan itu. Tapi pada Mas dia tambahkan dengan berbagai macam ornamen. Nah dia sudah memainkan alam seperti ini. Nah kalau Kandinsky concerning apa yang pernah di buku esai dia itu esai brilian dan satu-satunya berupa prestasi yang mampu menjelaskan hal itu cuma Kandinsky. Sayangnya buku itu diterjemahkan oleh Pak Sumbar kurang optimal. Saya pernah baca buku itu. Pak Sumbar tergunggu menerjemahkan ini kemarin ide banyak masalah macam dia macam betul kan? Itu korek-korek seperti itu. Jadi sebetulnya dalam Kandinsky itu ada hubungan metafisika, vertikal. Jadi itu pergolakan spiritual, bunyi dan irama alam seperti apa yang juga terkait dalam masalah jadi kawan-kawan di kaji masa-masa mungkin bahasa lebih paham itu masalahnya kemarin itu. Nah bawah sadar ini yang kita nah sampai di situ. Nah kalau pada nanti kita akan bahas lagi kira-kira itu nanti kita masuk ke dalam itu. Nah kenapa ini tidak terduga? Jadi manusia juga lahir dari makanan.
Antara laki-laki dan perempuan itu bukan cuma kita, ya kita yang kategori ini kan sebetulnya. Jadi semua alam ini berada dalam lipatan. Kalau dalam pikiran itu ada dialektika, ada apa? Sintesis, antitesis, sintesis. Selalu bekerja begitu. Antara lain. Jadi kalau nanti kita bisa operasi, nanti kita operasi. Oke, sampai situ dulu baik-baik. Ya banyak upaya untuk mencoba berbagai